HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari belajar sloka gita, Karma Yoga 14, tentang karma sebagai yadnya yang dibalut keikhlasan, yang dibalut keikhlasan. Makhluk hidup karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan selalu turun karena yadnya, yadnya ada karena karma, yadnya ada karena karma. Makhluk hidup karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan selalu. Pemirsa HiTV, Napi Orti, kita jumpa lagi dalam TOS Tayangan on the Spot HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan breaking point pilihan menu teranyar berupa tontonan, berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Diah Parisia, kita nikmati pilihan TOS kali ini. Dan hujan selalu turun karena yadnya, yadnya ada karena karma, yadnya ada karena karma. Inilah media Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Lutung Buntung, Wanara Tantra. Pada suatu hari di sebelah utara hutan Malawa hiduplah seekor lutung yang licik dan suka membohongi teman-temannya. Nah, pada suatu pagi si lutung ini bangun dengan perut yang kelaparan. Akhirnya ia memutuskan untuk jalan-jalan di hutan untuk mencari santapan pagi. Tapi di tengah jalan ia bertemu dengan seekor kelinci yang sedang memetik wortel. Nah, muncul nih akal licik dari si lutung itu. Lutung itu memilih untuk mengganti tas yang berisi wortel dari kelinci itu dengan kotak yang berisi lebah, di mana wortel itu akan dijadikan si lutung sebagai santapan paginya. Nah, begitu juga dengan hewan-hewan lainnya. Lutung sangat licik dan selalu mengambil makanan dari hewan-hewan lainnya. Akhirnya karena penghuni hewan lainnya kesal dengan si lutung dan sudah tahu akal licik si lutung, pada suatu hari nih si lutung ketemu sama si landak. Si lutung itu bilang, "Hai landak, kau sedang membawa apa itu?" Nah, si landak ini sedang membawa sebuah apel. Nah, lalu lutung itu bilang ke landak, "Landak, kayaknya nih itu apelmu ada racunnya deh." Tapi karena si landak tahu bahwa si lutung ini suka menipu, akhirnya landak pun ingin memberikan pembelajaran kepada si lutung. Nah, singkat cerita, akhirnya si lutung ini mau mengikuti apapun yang disuruh oleh si landak. Landak pun meminta si lutung untuk menaiki pohon apel dan mengecek apakah benar pohon apel itu beracun atau itu hanya tipuan dari si lutung saja. Lalu akhirnya ketika lutung sudah naik, karena si landak tahu dia suka nipu nih, akhirnya si landak pun membohongi si lutung. Dia bilang, "Hei lutung, awas, di atas kepalamu ada ular yang sangat besar." Nah, akhirnya si lutung kan kaget tuh. Tapi di bawah pohon itu, si landak sudah siap-siap menaikkan duri-duri di tubuhnya yang sangat tajam.
ketika ia berteriak, akhirnya si lutung itu pun jatuh dan mengenai dari duri si landak itu, hingga si lutung itu pun merasa sakit dan duri-duri itu melukai badannya. Nah, itulah cerita lutung yang suka mengolok-ngolok, menipu, memperdaya, berbuat culas, licik. Nah, inilah contoh perbuatan yang sangat tidak baik untuk kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Lutung menerima akibat dari perbuatannya. Selama ini ia selalu menipu hewan-hewan yang ada di hutan, tapi kali ini ialah yang ditipu oleh si landak. Itulah cerita lutung buntung. Semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Tetap menjadi yang terbaik dalam keluarga. Salam damai, Channel 3. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Wartam Plus yang akan mengulas dan membedah Wartam setiap edisinya. Kali ini bersama saya Mia Gandewa akan membahas dan membedah Wartam edisi 75 bulan Mei dengan banner menanti bangkitnya literasi digital Hindu. Kali ini Wartam edisi 75 akan mengisi waktu luang Anda bersama keluarga spesial di Hari Pendidikan dan Kebangkitan Nasional. Pemirsa, sejarah mencatat perkembangan literasi Hindu diawali di era 60-an. Ini terbukti dari munculnya berbagai penerbit-penerbit sederhana yang berusaha mengubah konsep-konsep lisan, menulisnya kembali dan merapikannya dalam bentuk tulisan stensilan. Nah, puncaknya di tahun 70 sampai dengan 80-an awal, Pemda Bali berusaha menerbitkan dan menyalin kepustakaan Bali atau aksara Bali menjadi bahasa-bahasa Latin. Nah, berlanjut sampai di era 80-an sampai 90-an, puncaknya mulai dimasukkan sistem komputerisasi. Nah, ini adalah sebagai bentuk upaya dari pemerintah daerah Bali dan juga lembaga pendidikan agama Hindu untuk berusaha merespon dari program komputerisasi naskah-naskah agama Hindu dan juga kebudayaan. Lalu apa kabar dengan Hindu digital? Semua ini akan diulas tuntas dan menjadi headline dalam Wartam edisi 75 dengan banner menanti bangkitnya literasi digital Hindu. Pemirsa, mari kita buka day by day setiap halamannya. Di halaman pertama, kita akan menemukan jejak literasi pasca pandemi melalui rubrik pembuka Bencingah Literasi oleh redaktur. Di halaman kedua, kita akan menemukan wartamologi, berbagai arti dan makna dari beberapa istilah-istilah Hindu secara alfabetika. Selanjutnya, Sekartaji Ental sebagai medium penulisan aksara bagian dari tradisi lontar oleh Ide Bagus Dilantik. Di halaman keempat, sebagai Candi Bentar, Hikayat Gigontuon Mulukito oleh Ide Bagus Dilantik. Selanjutnya, bagaimana era digital dipandang dari sisi pendidikan Hindu oleh Prof. Ketut Sude. Di Jabat Tengah, kita akan menemukan tulisan Nanang Sutrisno, benang merah, antara tradisi lisan, frontal, literal, sampai digital. Selanjutnya, kita masuk pada Kori Ongkat. Pemirsa, kita masuk di halaman 12 dalam rubrik Kori Agung oleh Wayan Soekarno, menanti bangkitnya literasi digital Hindu. Selanjutnya, kita buka setiap halamannya. Di halaman 18 kita akan menemukan rubrik Warta Merita, bagaimana Hindu dipandang dari sudut pandang e-manajemen oleh Prof. Rakeswardana. Nah, Pak Tilas Pendidikan Hindu oleh Ariel Apriltini. Mantra virtual, mungkinkah? Bagaimana mantra virtual muncul dalam era digitalisasi saat ini? Temukan jawabannya di Warta. Dan juga tulisan dari Ketut Sugiarto, Kemuliaan Hindu. Di halaman yang menarik, di halaman 27 kita akan menemukan tulisan Bapak Swantana, Algoritma Jiwa. Mencoba untuk mengungkapkan bagaimana perhitungan matematika dalam ilmu jiwa dari sudut pandang Vedanta. Kita menemukan tulisan selanjutnya, Pantangan Uncal Balung. Masih dalam suasana Uncal Balung dan Pegatwakan, bagaimana pantangan-pantangan yang harus dihindari dalam rentangan waktu Uncal Balung ini dalam rubrik Wartam Kesala. Selanjutnya,
Bapak Gusti Ketutwidana di halaman 34, Odalan Daring. Di tengah pandemi saat ini, bagaimana pelaksanaan upacara yatnya? Temukan jawabannya di tulisan Bapak Gusti Ketutwidana. Selanjutnya kita masuk pada rubrik Warta Manawa di edisi 75 dengan mewawancarai seorang tokoh, Ketua Yayasan Pendidikan Media Kerti, Prof. Ketut Ardana, yang mengulas bagaimana pandangan digitalisasi menurut guru besar sejarawan. Selanjutnya kita masuk pada digitalisasi Tripitama oleh Nyoman Dayuh. Dalam rubrik Warta Musada di halaman 43 kita akan menemukan penyakit hati nomor 35, overthinking. Untuk mengatasinya, temukan jawabannya bersama Dr. Ida Bagus Wirianatha. Pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi Warta Plus di edisi 75 dengan banner menanti bangkitnya literasi digital Hindu. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi pemirsa untuk membacanya bersama keluarga dari rumah. Jika pemirsa ingin membaca dan memilikinya, dapat berlangganan dan membelinya di agen-agen terdekat di kota Anda atau menghubungi hotline kami di nomor 0361 4747 299. Bersama saya Nia dan Dewa, salam damai, Channel 3. Hanya ada satu orang yang diizinkan terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berawal dari secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari sudut pandang berbeda. Berbagai tokoh inspiratif akan mengemas narasi menjadi solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Warta. Kali ini hadir Chandra Prawartana yang akan mendiskusikan tulisannya dengan judul Literasi Digital Versi Aplikasi Book Creator Hindu. Wah, menarik sekali ya, seperti apa sih aplikasi Book Creator ini, apalagi di tengah era digitalisasi saat ini. Nah, temukan jawabannya setelah pesan yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda. Pemirsa HiTV Channel 3, senang sekali masih di Studio Warta, Nafi Orti, Chandra. Cik ya. Ya, sehat selalu Chandra. Ya, kita langsung saja membahas tentang literasi digital versi aplikasi Book Creator Hindu. Nah, ini sebuah gagasan, solusi atau penemuan baru, Chandra, bisa dijelaskan nggak untuk pemirsa HiTV? Baik, terima kasih Mia. Jadi aplikasi Book Creator Hindu ini adalah salah satu bentuk gagasan, solusi, dan juga salah satu gebrakan bagi generasi muda Hindu dan juga bagi siswa Hindu pelajar senusantara. Jadi aplikasi Book Creator ini adalah salah satu bentuk aplikasi App Store yang ada di masing-masing ponsel Android dan juga bisa diakses melalui browser atau bisa diakses melalui Google maupun Chrome itu sendiri. Dia dalam bentuk website. Ya, kemudian bisa di-download. Dan bagaimana sih cara kerjanya? Terutama apa sih pengaruhnya untuk literasi digital itu, khususnya Hindu, Chandra? Memiliki Peran penting di dalam literasi. Pertama, tentunya dari bentuk buku yang kita sekarang punya itu adalah buku dalam bentuk konvensional, bisa dialihkan ke dalam bentuk buku secara digital. Kita yang membuatnya selaku generasi muda, kita ajak generasi muda untuk menebarkan virus-virus mengkreasikan buku ini agar kita bisa berikan sebuah inovasi, kreativitas untuk membuat buku dalam bentuk packaging atau dalam bentuk kreasi secara milenial, sehingga literasi Hindu kita semakin menarik untuk merangsang kaum pelajar kita. Itu maksudnya. Jadi para cara kerjanya itu para pembaca atau yang mengakses dari book creator ini mendapatkan intisari dari apa yang dia baca dari aplikasi itu ya, Chandra? Iya, pastinya Mia. Dan aplikasi book creator ini bisa disinergikan, tidak hanya lewat Google, tetapi juga video-video pembelajaran dari seorang guru, pendidik, kemudian dosen, guru yang ada di pasraman bisa menggunakan book creator ini
disinergikan dengan YouTube, disinergikan dengan Google Site, Google Doc, kemudian Google Slide, kemudian Spreadsheet, bisa juga disinergikan dengan Blogspot, sehingga Book Creator ini sudah lengkap, komplit untuk mendukung literasi generasi muda saat ini. Dan juga generasi muda juga bisa mengikuti dan menjadi seorang influencer, bukan menjadi seorang follower saja, tapi generasi muda Hindu bisa menjadi seorang influencer dalam membuat buku. Karena buku semakin di packaging, dipernak dengan model atau gaya yang milenial, sehingga bisa membuat orang lain itu atau pembaca atau seorang reader itu lebih menarik untuk membaca buku kita. Itu maksudnya. Menarik sekali, karena begitu banyak aplikasi yang bisa kita manfaatkan untuk generasi muda belajar dan berkreasi. Nah, tapi yang menjadi kendala nih, sekarang kita bicara masalah-masalah nih Chandra. Mungkin apa sih yang membuat generasi muda saat ini, kenapa jumlahnya masih segelintir atau masih kita bisa sebut sedikit gitu ya, tanda kutip, masih jauh terlambat dibandingkan teman-teman yang lainnya. Bagaimana caranya agar kita tuh bisa berenang, kemudian bisa larut juga dalam era digital saat ini, terutama untuk dunia pendidikan? Ya, baik, keren sekali pertanyaannya Mia. Jadi sebenarnya dengan tema Wartam yang sangat besar ini, menanti literasi digital, jadi edisi yang 75 ya, kita bisa merangsang generasi muda saat ini bukan menanti, tetapi kita yang menjemput, bukan menanti saja, tapi kita yang menjemput, bergerak dan menebarkan virus-virus positif ini menjadi seorang book creator. Namanya book creator itu artinya membuat, menciptakan buku itu lebih menarik, itu maksudnya bagi kalangan generasi muda. Ini virus ini perlu disebarluaskan. Muatan apa misalnya bisa disisipkan? Muatan yang bisa disisipkan, misalkan ajaran Trikaya Parisuda. Itu misalkan. Itu paling mendasar. Paling mendasar, ajaran Trikaya Parisuda, Manacika, Wacika, Kaika. Dari animasi bergambar, misalkan dengan orang bersembahyang, video bersembahyang di YouTube itu, linknya itu bisa diambil, kemudian dimasukkan di konten book creator ini ya. Itu. Kemudian yang kedua, misalkan dengan bertutur kata yang baik, berpamitan dengan orang tua, cari animasinya, ini yang tergolong ke dalam Wacika Parisuda, masukkan ke dalam book creator, linknya tersebut di YouTube. Begitu juga kita bisa membuat sebagai seorang guru misalkan, atau pendidik atau dosen, membuat misalkan Kaika Parisuda, memungut sampah plastik misalkan, buatkan videonya, kemudian sinergikan dengan book creator ini, dimasukkan sehingga menjadi sebuah buku yang memang menarik untuk dibaca oleh kalangan anak-anak. Dia tidak terpaku dalam bentuk tulisan, kalimat, tetapi masuk sudah ke dalam bentuk contoh secara langsung konkret di kehidupan nyata. Itu maksudnya. Nah, terakhir Chandra, sepertinya nih penting Chandra juga untuk bisa menyampaikan semangat untuk pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada, agar bisa menjadi salah satu ya penggerak untuk literasi digital Hindu ini. Jadi mari kita tidak menanti literasi digital itu, tetapi kita yang bergerak terlebih dahulu ya. Jadi buanglah pemikiran terhadap hasil, tapi kita berproses, mau belajar. Yang pertama, kurangi rasa malas dalam diri dan mampu untuk membuat book creator ini diakses lewat ponsel Android-nya yang sudah canggih saat ini. Pergunakan dengan positif untuk mendownload aplikasi book creator itu dan pergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi ngopi bersama Chandra Perwartana. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama untuk menanti era digitalisasi Hindu, ya, terutama di literasi. Saya Mia Gandewa, pamit undur diri, salam damai, Channel 3. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Manusia manusia tadi mirasi tupaman talab daya yadi samsara mapakramati wajita.
Percuma juga lahir sebagai manusia yang mampu melaksanakan ajaran Dharma, namun kesempatan tak pernah digunakan. Lantunan sembari nada, makna di balik nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Faricia mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan. Karena telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. Maaf jika Anda tak berkenan. Sampai jumpa di suguhan Hai TV selanjutnya. Sukata, Percuma juga lahir sebagai manusia yang mampu. Memang percuma rasanya lahir sebagai manusia yang dibekali kemampuan melaksanakan ajaran Dharma, namun kesempatan itu tak pernah digunakan untuk menghapus kesengsaraan. Mengikis kesengsaraan. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.